Halo mitra pendengar, kembali bertemu lagi dengan saya Bang Saman di saluran channel Lentera Pijar. Sebuah channel yang akan menyajikan sebuah kisah-kisah pengalaman horor yang dialami oleh para narasumber. Dan sebelumnya, saya mengingatkan kalau channel ini berfokus pada audio dan gambar yang disajikan dalam video hanyalah sebuah ilustrasi semata. Baiklah mitra pendengar, pada video kali ini kita mendapatkan sebuah kisah yang dialami oleh salah satu dari 3 orang pendaki yang tersesat saat mendaki Gunung Salak. Dan cerita kali ini bersumber dari ilham. Dan seperti kisah yang dibagikan sebelumnya oleh Doni, ternyata Ilham juga mengalami sebuah teror saat pulang dari pendakiannya di Gunung Salak. Dan kalian bisa menonton kisahnya saat tersesat di Gunung Salak di video ini. Dan cerita kali ini juga masih ada keterkaitan dengan cerita yang pernah dibagikan oleh narasumber kita Doni, yang mengalami teror saat pulang dari pendakiannya bersama Seto dan Ilham. Dan kisah teror yang dialami Doni, kalian bisa menontonnya di video yang ini. Tak bosan, saya mengingatkan untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga notifikasinya agar mitra pendengar semua tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang disajikan oleh kami. Baiklah mitra pendengar, tanpa menunggu lama lagi, siapkan diri kalian, karena perjalanan wisata horor akan dimulai sekarang. Sejak kejadian yang saya alami saat mendaki Gunung Salak bersama Seto dan Doni, kini saya percaya kalau alam gaib itu ada. Dan setelah beberapa teror yang saya alami, membuat saya sadar kalau menjaga tata krama dan etika saat mendaki adalah salah satu hal penting yang mesti saya pelajari. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya merupakan salah satu dari 3 orang yang mengalami tersesat saat mendaki Gunung Salak bersama Doni dan Seto. Pada video sebelumnya, sahabat saya Doni pernah membagikan kisah saat kami tersesat di Gunung Salak. Bahkan, dia juga membagikan ceritanya saat dia mengalami teror setelah pulang dari Gunung Salak. Dan kali ini, saya pun akan menceritakan kisah teror yang saya alami setelah pulang dari Gunung Salak. Namun, cerita yang akan saya bagikan hanya sampai pertemuan saya, Doni dan Seto. Karena untuk cerita selanjutnya mungkin sama
dengan cerita yang sudah dibagikan oleh Doni di video sebelumnya. Awal kisah, saat itu, satu hari setelah kejadian yang saya alami di Gunung Salak, saya kemudian diajak oleh kedua orang tua saya untuk pergi berlibur ke rumah kakek dan nenek saya yang berada di kota Solo. Karena mereka khawatir setelah pengalaman yang saya alami saat mendaki membuat saya sedikit trauma. Karena sebelumnya saya menceritakan semua kisah yang saya alami kepada kedua orang tua saya. Namun, mereka tidak percaya dan menganggap apa yang saya alami hanyalah halusinasi semata. Akhirnya, saya pun berangkat ke Solo, dan saat itu kami berangkat berempat. Saya, ayah, ibu, dan supir pribadi ayah saya. Karena memang saya merupakan anak tunggal di keluarga saya. Singkat cerita, akhirnya kami pun tiba di kota Solo dan menemui kakek dan nenek saya di sana. Rumah mereka memang berada di pedesaan yang lumayan cukup jauh dari keramaian kota. Dengan alasan itulah kenapa saya diajak oleh kedua orang tua saya untuk pergi ke rumah kakek dan nenek saya di Solo, agar saya bisa menghilangkan trauma dan menenangkan pikiran dengan nuansa pedesaan. Kakek saya memiliki halaman rumah yang lumayan cukup luas, dengan desain rumah sederhana ala-ala rumah desa. Walau kedua orang tua saya bisa dibilang orang yang cukup kaya, dan tak jarang orang tua saya sering menawarkan untuk merenovasi rumah kakek dan nenek saya. Namun tetap saja, kakek dan nenek saya selalu menolaknya. Ketika kami tiba di sana, kami pun langsung disambut oleh Mas Muklis dan istrinya Mbak Ninik. Mas Muklis merupakan adik bungsu dari ayah saya, dan rumahnya bersebelahan dengan rumah kakek dan nenek. Singkat cerita, waktu itu ketika jam 8 malam, setelah kami sekeluarga makan bersama, kemudian saya pergi nongkrong di teras bersama Pak Slamet. Pak Slamet merupakan sopir pribadi ayah saya. Karena kondisi suasana saat itu sangatlah dingin, saya pun meminta kepada Pak Slamet untuk ditemani mencari warung. Namun, karena takut ketahuan kedua orang tua saya pun berbicara dengan nada sedikit berbisik. "Pak, nyari warung yuk. Saya pengen ngerokok nih." Sebenarnya, kedua orang tua saya sangat melarang keras saya untuk merokok. Dan di rumah pun hanya Pak Slamet yang tahu kalau saya ngerokok. Akhirnya saat itu saya dan Pak Slamet pergi mencari warung untuk membeli rokok dengan berjalan kaki. Dan pada saat itu saya perhatikan kondisi lingkungan desa sangatlah sepi. Walau beberapa kali saya menemukan sebuah warung, namun kondisinya sedang tutup. Saya dan Pak Slamet pun harus berjalan cukup jauh untuk mencari sebuah warung. Dan beberapa kali juga saya melewati sebuah perkebunan yang jarang sekali penerangan. Singkat cerita, saya dan Pak Slamet pun menemukan sebuah warung. Dan jaraknya pun lumayan cukup jauh dari rumah kakek. Ketika saya sampai di sana, saya melihat ada beberapa orang bapak-bapak
yang sedang nongkrong sambil bermain kartu. Saat itu, saya dan Pak Slamet sengaja nongkrong di warung itu, sambil menikmati kopi dan beberapa makanan kecil. Di saat saya dan Pak Slamet sedang mengobrol, tanpa sengaja saya mendengar obrolan dari bapak-bapak yang sedang bermain kartu. Dan obrolannya pun mengarah ke hal gaib. Tahu nggak? Katanya si Cahyo kemarin melihat pocong Pak Dirman di kebunnya Pak Bagas. Pak Dirman yang kemarin meninggal karena gantung diri itu. Iya, sedih juga ya kalau jadi dia. Ya siapa yang gak sakit hati coba. Pas dia pulang dari kebun, dia mergoki istrinya sedang selingkuh dengan laki-laki lain. Kalau aku jadi si Dirman, daripada bunuh diri, mending aku bunuh aja tuh laki-lakinya. Masuk penjara gak apa-apa, yang penting emosi terlupakan, daripada harus memilih bunuh diri. Saya yang sebelumnya pernah mengalami hal gaib saat mendaki Gunung Salak, agak sedikit takut mendengar cerita itu. Singkat cerita, waktu menunjukkan jam 10 malam. Dirasa sudah cukup menikmati rokok dan beberapa gelas kopi, saya pun mengajak Pak Slamet untuk kembali pulang ke rumah kakek. Saat itu, kondisi jalan yang kami lewati sangatlah sepi dan tidak terlalu banyak rumah warga di sepanjang jalan itu. Di tengah-tengah perjalanan, saya sempat mengobrol dengan Pak Slamet tentang hal-hal gaib. "Pak, Bapak pernah melihat makhluk gaib?" Pernah, Den, tapi hanya di film-film. Serius, Pak? Maksud saya, Bapak pernah melihat makhluk gaib secara langsung apa belum? Ya kalau secara langsung sih belum pernah. Bapak percaya nggak dengan makhluk gaib? Ya kalau masalah itu mah saya percaya, Den. Karena kan sebenarnya kita itu hidup berdampingan dengan mereka. Cuman karena mereka gaib, jadi nggak sembarang orang bisa melihat mereka. Itu masalah obrolan bapak-bapak di warung tadi, beneran gak sih, Pak? Kalau saya pribadi sih kurang percaya ya, Den, tentang orang meninggal terus menjadi hantu atau istilahnya arwah gentayangan. Karena yang saya tahu, kalau seseorang udah meninggal setelah jasadnya sudah dikebumikan, arwahnya akan menghadapi persidangan tentang perbuatannya selama di dunia. Di saat saya sedang mengobrol dengan Pak Slamet, kemudian dari arah depan ada sebuah motor yang melintas di jalan itu. Dari kejauhan, saya perhatikan yang membawa motor itu adalah seorang bapak-bapak. Namun, yang membuat saya kaget saat itu, ternyata di bagian jok belakang motor ada sosok kuntilanak yang sedang duduk. Bahkan ketika kami berpapasan, wajah kuntilanak itu seperti terus melihat ke arah saya sambil melotot. Saya yang ketakutan langsung memalingkan wajah. Pak Slamet yang saat itu menyadari tingkah saya, lantas dia pun bertanya. Kenapa, Den? Kemudian saya pun memberitahu Pak Slamet tentang apa yang saya lihat sebelumnya. "Pak, Bapak tadi lihat gak motor yang barusan tadi lewat?" Lihat? Emang kenapa, Den? "Bapak lihat juga gak kalau di jok belakang pemotor tadi ada kuntilanak yang sedang duduk?" Dengan wajah terheran-heran, Pak Slamet pun menjawab, Kuntilanak apaan, Den?
Jelas-jelas yang tadi naik motor cuman seorang bapak-bapak. Dan dia juga cuman sendirian. Saya yang saat itu sangat panik langsung mengajak Pak Slamet untuk bergegas agar segera tiba di rumah kakek. Udah Pak, mending kita buruan yuk jalannya. Singkat cerita, akhirnya saya dan Pak Slamet pun tiba di rumah kakek. Karena sebelumnya saya mengalami hal yang mengerikan, saya pun langsung bergegas pergi ke kamar untuk tidur. Waktu itu, saya tidur satu kamar dengan Pak Slamet. Karena memang di rumah kakek saya hanya terdapat 3 kamar tidur. Dan pada tengah malam, di saat saya sedang terlelap tidur, tiba-tiba saya mendengar suara seseorang yang memanggil-manggil nama saya. Ilham, Ilham. Mendengar suara itu, saya pun langsung terbangun. Dan ketika saya membuka mata, seketika saya langsung kaget saat saya melihat sosok hitam tinggi besar sedang berdiri di depan tempat tidur. Saya yang saat itu sangat ketakutan langsung menutup wajah dengan menggunakan bantal. Dan di saat itu juga, Pak Slamet pun langsung terbangun. Lantas dia pun bertanya, Aden, kenapa Den? mendengar hal itu, kemudian saya pun langsung mengintip dari balik bantal. Setelah tahu itu Pak Slamet, saya pun langsung bangun dan melihat ke arah depan dan sekeliling kamar. Namun, sosok hitam tinggi besar itu kini sudah tidak ada. Di saat itu, Pak Slamet pun lantas bertanya, Ada apa sih Den? Kok kayak yang bingung gitu? kemudian saya pun memberitahu Pak Slamet tentang hal yang saya lihat sebelumnya. Tadi Pak, pas saya lagi tidur, saya mendengar suara yang memanggil-manggil nama saya. Terus ketika saya bangun, saya melihat sosok hitam tinggi besar di sebelah sana. Dengan terheran-heran, kemudian Pak Slamet pun menyuruh saya untuk kembali beristirahat. Udah, mungkin tadi Aden lagi ngigo. Mending sekarang Aden kembali istirahat aja. Akhirnya, saat itu saya pun langsung kembali melanjutkan istirahat tidur. Singkat cerita, malam berikutnya pun kembali tiba. Waktu itu, saya sedang duduk santai di teras rumah sambil melihat-lihat ke arah halaman rumah. Dan pada saat itu, waktu menunjukkan jam 10 malam. Dan kondisi lingkungan desa masih sama seperti malam sebelumnya. Sangatlah sepi. Di saat saya sedang fokus melihat ke arah depan, tiba-tiba saya melihat sosok putih yang melintas di depan pagar rumah. Dan sosok itu tidak berjalan, melainkan melompat-lompat. Kemudian saya pun perhatikan dengan jelas. Ternyata sosok putih itu adalah sosok pocong. Dan yang lebih membuat saya takut, sosok pocong itu berhenti tepat di depan pintu pagar. Kemudian sosok itu langsung melihat ke arah saya. Sontak saya pun langsung ketakutan dan berlari masuk ke dalam rumah sambil berteriak, "Pocong! Pocong!" Karena teriakan itu, semua penghuni rumah pun langsung menghampiri saya yang saat itu sedang ketakutan. Lantas, ayah saya pun bertanya, Kamu kenapa, Ham?
Saya yang saat itu masih panik dan ketakutan pun langsung menjawab, Itu ya, di depan ada pocong. kemudian ayah saya pun langsung pergi keluar untuk melihat. Namun saat itu ayah saya tidak melihat apapun. Dengan nada sedikit emosi, ayah saya pun berkata, Mana? Gak ada apa-apa. Kamu ini masih saja percaya hal-hal seperti itu. saya pun mencoba meyakinkan ayah saya. Beneran ya, tadi ada pocong. Dan dia berdiri di pintu pagar yang ada di depan. Saat itu ayah saya pun langsung menyuruh saya untuk beristirahat tidur. Udah. Mending kamu sekarang pergi tidur. Gak usah mikirin hal-hal aneh. Itu cuma halusinasi kamu saja akibat pendakian kemarin. Lantas saat itu saya pun diajak Pak Selamat untuk pergi tidur. Udah Den, mending sekarang kita tidur saja daripada ayah Aden marah-marah. Akhirnya pada saat itu saya pun memutuskan untuk tidur. Kemudian di saat saya sedang terlelap dalam tidur, saya bermimpi didatangi oleh seorang kakek-kakek. Dan wajah kakek-kakek itu sama persis seperti wajah kakek-kakek yang saya temui saat di Gunung Salak. Kemudian si kakek itu pun berkata kepada saya dengan menggunakan bahasa Sunda yang artinya kurang lebih seperti ini. Ayo ikut saya. Ayo ikut saya. Ayo ikut saya. 3 kali dia berkata seperti itu, dan nadanya pun semakin menakutkan. Ditambah lagi wajahnya yang berubah menyeramkan. Saat itu saya pun ingin bangun, namun entah kenapa saya susah sekali untuk bangun. Seakan-akan apa yang saya alami itu nyata. Dan akhirnya saya pun terbangun setelah dipaksa bangun oleh Pak Selamat. Den, bangun Den. Aden, sadar Den. Dengan kondisi yang masih sedikit linglung, kemudian saya pun menceritakan tentang mimpi yang saya alami tadi. Dan di saat itu, saya juga kebetulan ingin buang air kecil. Namun, karena masih dirundung rasa takut, saya pun meminta untuk ditemani oleh Pak Selamat. Pak, temenin saya yuk ke kamar mandi. Saya pengen kencing, tapi takut. Akhirnya saya pun ditemani Pak Selamat ke kamar mandi. Dan memang kamar mandi di rumah kakek saya itu tidak berada di dalam rumah, melainkan terpisah dan letaknya berada di belakang rumah. Saat itu Pak Selamat menunggu saya dari balik pintu dapur, dan saya pun pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Namun di saat saya sedang buang air kecil, saya mendengar suara erangan dari langit-langit kamar mandi. Buat kalian yang mempunyai pengalaman atau kisah horor, kalian bisa ikut berpartisipasi dengan cara mengirimkan kisah horor kalian melalui email kami. Atau kalian bisa follow Instagram kami yang sudah ada di deskripsi. Karena sebagian penghasilan channel ini akan kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Seketika saya pun langsung mencari arah sumber suara itu. Dan ketika saya menoleh ke atas, saya langsung ketakutan ketika saya melihat sosok pocong yang melotot ke arah saya dengan wajah yang dipenuhi oleh darah. Saat itu saya pun langsung berteriak sambil berlari ke arah luar. "Pocong, pocong, Pak, tolong Pak, ada pocong." Saat itu Pak Selamat langsung menghampiri saya yang sedang ketakutan. Kemudian dia pun bertanya, Ada apa, Den? sambil menunjuk ke arah kamar mandi. Kemudian saya pun menjawab, Itu Pak, di dalam ada pocong. Lantas Pak Selamat pun langsung menyuruh saya untuk masuk ke dalam rumah. Ya udah, mending kita masuk dan kembali ke kamar. Di tengah-tengah saya berjalan ke kamar, kemudian saya bertemu dengan kedua orang tua saya. Dan kemudian mereka pun bertanya, Ada apa lagi sih, Ham? Malam-malam gini teriak-teriak, ganggu orang tidur saja. dengan kondisi yang masih ketakutan, saya pun menjawab pertanyaan ayah saya dengan sedikit terbata-bata. Itu ya, tadi di kamar mandi ada pocong. Dengan ekspresi wajah yang agak sedikit kesal, ayah saya pun berkata, Pocong, pocong. Apa nggak ada hal lain lagi selain pocong? saat itu saya pun malah berdebat dengan ayah saya. Dan karena kondisi malah semakin kacau, akhirnya kembali Pak Selamat mengajak saya untuk pergi ke kamar untuk tidur. Singkat cerita, pagi pun tiba. Saat itu saya sedang bersantai di halaman rumah sambil memperhatikan tanaman. Kemudian saya dipanggil oleh Mas Muklis. "Ham, sini Ham." Lantas saya pun langsung menghampiri Mas Muklis. Dan kemudian kami berdua pun duduk di teras rumahnya Mas Muklis. Saat itu dia pun bertanya tentang hal yang saya alami tadi malam. "Saya dengar tadi malam kamu melihat sosok pocong, Ham." Kemudian saya pun menceritakan hal-hal yang saya alami tadi malam kepada Mas Muklis. Dan setelah saya menceritakan semuanya, Mas Muklis pun kemudian menceritakan sesuatu. "Mungkin sosok pocong yang sering mengganggu kamu itu adalah arwah dari Pak Dirman." Mendengar nama itu, saya pun teringat dengan ucapan bapak-bapak saat di warung. Maksudnya sosok arwah Pak Dirman yang katanya meninggal karena bunuh diri itu ya? Di saat saya berkata seperti itu, Mas Muklis seperti terheran-heran. "Lah, kok kamu bisa tahu Ham berita itu?" Waktu itu saya dan Pak Selamat tidak sengaja mendengar obrolan bapak-bapak yang sedang nongkrong di warung. Dan kebetulan mereka membahas hal itu. Tapi saya juga gak terlalu jelas mendengar cerita itu. Mendengar jawaban itu, kemudian Mas Muklis pun menjelaskan sesuatu. "Jadi gini, 3 minggu yang lalu pernah ada satu kejadian tentang seorang bapak-bapak yang bernama Dirman yang ditemukan gantung diri di salah satu kebun milik salah satu warga. Menurut cerita sebagian warga, dia bunuh diri karena depresi akibat terlilit hutang yang dilakukan oleh istrinya. Ditambah parah lagi, uang hasil pinjamannya dipakai selingkuh oleh istrinya. Dan karena matinya seperti itu, masyarakat percaya kalau arwah Pak Dirman kini penasaran dan meneror warga sekitar sini.
Makanya kenapa kalau sehabis maghrib kondisi di sekitar sini sangatlah sepi karena masyarakat takut diteror oleh pocongnya Pak Dirman. Dan memang sudah ada beberapa warga yang melihat penampakan sosok pocong Pak Dirman. Mendengar cerita tentang hal itu, saya yang sebelumnya beberapa kali diteror oleh sosok pocong malah semakin takut. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat itu, saya benar-benar sangat ingin sekali merokok. Dan seperti malam sebelumnya, saya kembali mengajak Pak Slamet untuk mengantar saya membeli rokok. Namun, saat itu saya tidak begitu penasaran kenapa kondisi desa sangat sepi setiap malam. Dan setelah saya tiba di warung kemarin saya membeli rokok, kebetulan ada beberapa bapak-bapak yang nongkrong di sana. Namun, saat itu tidak seramai malam sebelumnya. Di sana hanya ada 2 orang bapak-bapak yang sedang mengobrol. Kemudian, saya yang saat itu masih penasaran tentang cerita Pak Dirman, mencoba menanyakan kepada kedua bapak-bapak itu. Pak, maaf, dengar-dengar di desa ini sering ada penampakan pocong ya? Dengan agak terkejut, kemudian salah satu dari bapak-bapak itu menjawab. Lah, kok masnya bisa tahu? Padahal masnya bukan asli orang sini kan? Lantas saat itu saya pun menceritakan tentang kejadian yang saya alami. Setelah mendengar yang saya alami, kedua bapak-bapak itu pun menunjukkan ekspresi wajah yang terheran-heran. Lah, kok aneh ya? Setahu saya, pocong Pak Dirman hanya meneror warga asli sini. Tapi, kok masnya yang bukan asli sini malah mengalami teror juga? Dan kalau dengar ceritanya sih, serem juga kalau diteror seperti itu. Karena biasanya pocong Pak Dirman hanya menampakkan diri saja dan gak sampai ngejar-ngejar kayak kemasnya sampai ke kamar mandi. Akhirnya, saya, Pak Slamet dan kedua bapak-bapak itu pun mengobrol sambil menikmati kopi di warung itu. Dan tak terasa, waktu menunjukkan jam 12 malam. Pada saat itu, kami berempat pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Karena memang warungnya pun mau tutup. Dan saya pun berpisah dengan kedua bapak-bapak itu saat melalui jalan pertigaan. Singkat cerita, saya dan Pak Slamet kembali melewati jalan yang sangat sepi. Dan bahkan karena waktu itu sudah tengah malam, saya tidak melihat satupun motor yang lewat. Di tengah-tengah perjalanan, di saat saya melewati sebuah perkebunan singkong, saya mendengar suara yang memanggil-manggil nama saya. Ilham, Ilham. Seketika saya langsung bertanya kepada Pak Slamet. Pak, dengar nggak Pak? Dengan terheran-heran, Pak Slamet pun menjawab. Dengar suara apa, Den? Saya nggak dengar suara apa-apa. Saat itu saya merasa ada hal yang aneh. Padahal suara itu terdengar sangat jelas. Namun Pak Slamet sama sekali tidak mendengar suara yang memanggil-manggil nama saya itu. Kemudian saya pun mengajak Pak Slamet untuk berjalan cepat-cepat agar segera tiba di rumah. Pak, buruan Pak, jalannya. Namun saat itu suara yang memanggil-manggil nama saya masih terdengar. Di tengah-tengah saya sedang berjalan terburu-buru, dari arah depan, tepat di bawah tiang lampu jalan, saya melihat ada seseorang yang sedang berdiri di sana.
Dan ketika posisi saya sudah agak dekat dengan orang itu, baru saya bisa melihat dengan jelas. Dan ternyata orang yang berdiri di bawah tiang lampu itu adalah sosok kakek-kakek yang sama yang pernah saya lihat di Gunung Salak dan di dalam mimpi. Seketika saya saat itu langsung ketakutan dan menghentikan langkah kaki saya. Dengan terheran-heran, Pak Selamat pun bertanya, Ada apa, Den? Kok berhenti? sambil menunjuk ke arah tiang lampu, saya pun menjawab, Itu, Pak. Ada kakek-kakek sedang berdiri di bawah tiang. namun anehnya, Pak Selamat tidak melihat sama sekali. Dengan ekspresi wajah yang semakin terheran-heran, Pak Selamat pun bertanya, Kakek-kakek yang mana, Den? Di sana nggak ada siapa-siapa. saat itu saya masih terus memperhatikan kakek-kakek itu. Di tengah-tengah obrolan saya dan Pak Selamat, kemudian saya perhatikan kakek-kakek itu melihat ke arah saya. Dengan wajah yang pucat dan ekspresi wajah yang datar, kemudian si kakek itu berkata dengan nada yang menyeramkan, Ilham, ikut saya. Seketika saya langsung ketakutan dan kemudian berlari ke arah warung tadi. Dan di saat itu juga saya mendengar suara Pak Selamat yang memanggil-manggil nama saya sambil mengejar saya dari belakang. Den, tunggu, Den. Aden, mau kemana, Den? Singkat cerita, akhirnya saya pun tiba di warung tadi. Dan di saat itu, si pemilik warung sedang membereskan warungnya dan bersiap untuk tutup. Kemudian, dia pun heran dengan kedatangan saya yang seperti orang ketakutan. Lantas, si bapak pemilik warung itu pun bertanya, Kenapa, Mas? Kok seperti orang ketakutan gitu? Apa Mas jadi teror lagi sama pocongnya Pak Dirman? dengan nafas yang terengah-engah akibat tadi saya berlari. Kemudian saya pun menjawab pertanyaan si bapak pemilik warung. Enggak, Pak. Saya nggak diteror pocong Pak Dirman. Tapi tadi di tengah jalan saya pulang, saya melihat sosok kakek-kakek dengan wajah yang menyeramkan. Bahkan dia juga memanggil-manggil nama saya. Di saat itu saya melihat ekspresi wajah si bapak malah semakin terheran-heran. Dan di saat itu juga Pak Selamat pun datang. Den, ada apa sih? Kenapa Den lari? Di saat itu saya pun menjelaskan kepada Pak Selamat tentang hal yang saya lihat tadi di jalan. Namun karena Pak Selamat tidak melihat sosok kakek-kakek itu, makanya dia pun merasa heran kenapa tadi saya berlari. Singkat cerita, saya yang pada saat itu ketakutan untuk pulang, kemudian meminta izin untuk menginap di rumah si bapak pemilik warung. Pak, saya boleh nginep ya di rumah Bapak? Nggak apa-apa, saya tidur di teras aja. Lagian, saya masih takut untuk pulang. Untungnya, si bapak pemilik warung itu pun mengizinkan saya dan Pak Selamat untuk menginap di rumahnya. Namun, pada saat itu saya sama sekali tidak bisa tidur. Dan bahkan, saya memaksa Pak Selamat untuk terus menemani saya mengobrol. Dan di saat itu juga, saya pun menceritakan tentang pengalaman mistis yang saya alami bersama Doni dan Seto saat mendaki Gunung Salak. Dan di saat itu juga Pak Slamet pun mengerti kenapa saya selalu mengalami hal aneh. Bahkan saya sering melihat makhluk-makhluk gaib. Tak terasa
Saya dan Pak Selamat mengobrol hingga terdengar suara adzan subuh. Dan di saat itu, saya baru berani untuk pulang. Singkat cerita, saya dan Pak Selamat pun tiba di rumah kakek. Kemudian, saya pun disambut oleh ayah dan ibu. Dengan ekspresi wajah yang sedikit kesal, kemudian ayah saya pun bertanya, Dari mana saja kamu? Jam segini baru pulang. Kemudian saya pun menjelaskan tentang hal yang saya alami malam itu. Namun, di saat saya selesai menjelaskan, justru ayah saya malah semakin kesal. Kamu ya, udah ayah bilang, gak ada setan atau makhluk gaib itu. Kenapa sih kamu jadi aneh gini? Semenjak pulang dari gunung, yang ayah dengar dari kamu cuman pocong atau setan atau apalah. Semua itu hanya omong kosong. Di saat itu saya hanya terduduk mendengar ayah saya marah. Namun akhirnya, ibu saya pun mencoba menenangkan ayah saya yang saat itu sedang kesal. Udah Pak, biarin Ilham istirahat dulu. Kasihan dia, kan niat kita kesini agar Ilham bisa menenangkan pikirannya. Dengan ekspresi wajah yang masih agak kesal, kemudian ayah saya pun menyuruh saya masuk ke kamar dan melarang saya untuk keluar malam-malam lagi. Sekarang kamu masuk ke kamar. Dan mulai hari ini, ayah tidak mengizinkan kamu untuk keluar malam lagi. Di saat itu saya lalu bergegas ke kamar. Dan karena semalaman saya belum tidur, saya pun memutuskan untuk tidur di saat itu juga. Singkat cerita, saya pun terbangun. Dan waktu itu, hari sudah menjelang sore. Dan setelah selesai mandi, kemudian saya menemui Pak Slamet yang pada saat itu sedang mencuci mobil di depan rumah. Lantas saya pun mencoba bertanya kepada Pak Slamet tentang hal-hal aneh yang saya alami. Pak, Bapak percayakan dengan kejadian-kejadian aneh yang saya alami? Dengan sedikit tersenyum, Pak Slamet pun menjawab, Gimana ya Den? Kalau saya pribadi sih percaya nggak percaya, karena saya belum pernah sekalipun melihat makhluk gaib Den. Tapi kalau masalah Aden sekarang yang sering diteror, kayaknya sih masih ada hubungannya sama kejadian Aden di Gunung Salak. Di saat saya sedang mengobrol dengan Pak Slamet, kemudian saya dipanggil oleh kakek saya, yang saat itu saya lihat dia sedang duduk di kursi depan rumah. Ham, sini Ham, kakek mau bicara. Saat itu, saya langsung menghampiri kakek dan kemudian bertanya, "Ada apa, Kek?" Dan di saat itu, kakek saya pun bertanya tentang hal-hal aneh yang saya alami selama di sana. Kemudian saya pun menceritakan semua kejadian aneh yang saya alami kepada kakek, tentang penampakan pocong Padirman dan sosok kakek-kakek misterius yang selalu mendatangi saya. Dan bahkan saya pun menceritakan tentang pengalaman yang saya alami saat mendaki gunung kepada kakek. Karena kejadian-kejadian aneh yang saya alami saat itu terjadi setelah saya pulang dari mendaki sebelumnya. Setelah saya menceritakan semuanya, kemudian kakek saya pun menjelaskan sesuatu. Sebenarnya, sosok pocong yang selalu mendatangi kamu itu bukanlah sosok pocong Padirman, melainkan itu adalah salah satu jin dari Gunung Salak. Dan sosok kakek-kakek yang sering muncul mengganggu kamu juga sama. Dia dari Gunung Salak. Dan sepertinya mereka ingin membawa kamu dan kedua teman kamu.
Coba aja nanti kamu tanya kedua teman kamu, apakah mereka sama mengalami gangguan seperti yang kamu alami. Saran kakek, mending kamu selesaikan urusan kamu dengan para penghuni Gunung Salak, karena mereka akan terus mengganggu kamu. Di saat itu saya pun kebingungan karena saya tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh para makhluk-makhluk gaib itu. Singkat cerita, waktu malam pun kembali tiba. Dan karena saat itu saya tidak boleh keluar rumah oleh ayah, dan lagi Pak Slamet pun saat itu sudah tidur lebih awal, karena mungkin dia kelelahan karena di malam sebelumnya dia menemani saya begadang. Akhirnya saat itu saya pun memutuskan untuk mampir ke rumahnya Mas Muklis. Dan kebetulan saat itu Mas Muklis sedang duduk di teras depan rumahnya. Di saat saya dan Mas Muklis sedang mengobrol, tiba-tiba saya mendengar suara gaduh dan jeritan perempuan dari rumah kakek. Sontak saat itu saya dan Mas Muklis pun langsung kaget. Dan di saat itu juga saya melihat Pak Slamet keluar dari dalam rumah. Lantas saya pun bertanya, "Suara ribut-ribut apa itu Pak di dalam?" Dengan ekspresi yang sedang kepanikan, Pak Slamet pun menjawab, Itu Den, ibu kesurupan. Cepetan Den, ada yang kesini Den, cepetan. Itu Mas, tolongin Mas. Seketika saya dan Mas Muklis pun kemudian bergegas masuk ke dalam rumah kakek. Dan di saat itu saya melihat ibu sedang dipegangi oleh ayah. Karena waktu itu ibu mengamuk tak karuan. Namun di saat itu juga entah kenapa di saat saya datang dan melihat kondisi ibu yang sedang mengamuk, tiba-tiba matanya langsung menatap ke arah saya sambil tersenyum sinis. Dengan mata yang melotot, kemudian dia berkata, Kamu harus ikut dengan saya. Saat itu yang saya dengar bukanlah suara ibu, melainkan suara laki-laki yang berbicara dengan nada yang berat. Kemudian kakek saya pun mencoba menenangkan makhluk itu dengan bacaan. Dan setelah tenang, kakek saya pun bertanya kepada makhluk itu, Kamu ini siapa? Dan dari mana? dengan kondisi yang agak tenang, namun tatapan matanya masih melotot, makhluk itu pun menjawab, Saya dari Gunung Salak yang ditugaskan untuk membawa anak itu. Memang apa salah dia sehingga kamu ingin membawanya? Dia dan teman-temannya sudah mengacau di tempat saya. Di saat itu, kakek saya langsung membacakan ayat Al-Quran. Dan seketika, makhluk itu merasa kesakitan dan langsung keluar dari tubuh ibu. Dan di saat itu juga, ibu saya pun langsung terjatuh pingsan. Singkat cerita, setelah kejadian kerasukan tadi, kemudian kakek saya pun menghampiri saya. Dan lantas dia pun berkata, Lebih baik kamu pulang dan kembali ke Gunung Salak. Karena sepertinya mereka marah sama kamu. saya yang saat itu kebingungan lantas bertanya kepada kakek, "Apa yang mesti saya lakukan, kek?" Coba aja kamu tanya teman-teman kamu yang lain. Karena kakek yakin mereka juga pasti mendapatkan teror sama seperti yang kamu alami. Dan pada saat itu juga
ayah saya pun sekarang percaya tentang teror-teror gaib yang sering saya alami. Dan setelah kejadian itu, ayah saya pun memutuskan untuk pulang besok pagi agar saya bisa menyelesaikan masalah yang saya alami saat itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Dan di saat itu, saya mendapatkan telepon dari Doni. Tanpa menceritakan apapun, Doni mengajak saya dan Seto untuk bertemu. Saat itu saya yakin kalau tujuan Doni mengajak bertemu adalah untuk membahas hal yang sama seperti yang saya alami. Dan cerita pun selesai. Mitra pendengar, itulah sebuah kisah horor yang dibagikan oleh narasumber kita yang bernama Ilham. Dan kelanjutan ceritanya, kalian bisa tonton di video yang pernah dibagikan oleh narasumber kita yang bernama Doni. Karena mungkin kisah yang dibagikan oleh Doni di video sebelumnya hampir sama dengan yang dialami oleh Ilham. Nantikan video kisah-kisah horor lainnya di channel ini. Dan jangan lupa tonton juga video-video kami lainnya di channel ini. Dan terus dukung channel ini agar kami semangat dalam berkarya. Saya, Bang Saman, izin pamit. Salam merinding.